Oke, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sudah menit ke-26 saja, tinggalkan pukul 21 waktu Radio Kota Batik. Tadi ada Coil featuring The Rock ya, kenyataan dalam dunia fantasi. Lagu dahsyat nah. Saya pertama kali denger lagu ini langsung ngena tuh. Gimana dengan Anda? Nah, bicara ini nih tadi ya yang mau saya obrolin itu adalah ini nih. Kenapa sih banyak orang galak di internet? Nah, kira-kira Anda termasuk yang seperti itu nggak? Kalau iya, kayaknya perlu nih menyimak yang satu ini. Ya, karena di internet orang-orang ini kita ya bisa bertukar apa aja, bertukar abab sampai ribut tanpa harus membuka identitasnya. Iya kan? Ayo ngaku aja deh. Ya, dan memang dalam realitas dunia maya nih kawan ya, wabil khususnya di kolom komentar media daring atau media sosial nih ya, orang kita aja deh ya, jangan orang ya, kita aja deh. Kita coba untuk membaca diri kita sendiri sambil menertawai diri kita sendiri. Kita ini dapat begitu mudah melampiaskan amarah dan kadang-kala kita terlibat dalam suatu perdebatan yang semestinya menjadi ajang untuk beradu ide atau gagasan, tetapi justru berubah fungsi sebagai wilayah pertarungan umpatan, caci maki, sampai ancaman. Lalu apa sih yang membuat hal itu terjadi? Nah, ada salah seorang profesor psikologi dari University of Texas yang menyebutkan, namanya Art Markman, yang menyebutkan bahwa makin kesini ya, kolom komentar itu cenderung dalam tanda kutip luar biasa agresif tanpa bertujuan untuk memecahkan persoalan apapun. Sampai akhirnya kita merasa tiada seorang pun yang mendengarkan. Merasakan pengalaman emosional yang tidak dapat menyelesaikan masalah secara sehat, jelas bukan hal yang bagus. Nah, berdasarkan analisisnya, Markman ini menyebutkan ada 4 faktor mengapa orang bersedia menghabiskan waktu untuk berkelahi dalam tanda kutip ya di dunia maya. Yang pertama, ini dia, orang dapat menyamarkan identitas, menjadi anonim di internet sehingga mereka bisa mengelak dari tanggung jawab akibat kemarahan mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini berada jauh dari target sasaran, dari target yang menjadi sosok kemarahan, ya kan? Nggak bisa dijangkau gitu kan. Dan yang ketiga, lebih mudah bersikap jahat dalam menulis daripada berbicara. Dan yang keempat, karena kolom komentar ini tidak terjadi secara real time dan orang bisa bermonolog dalam sudut pandang yang ekstrim. Pokoknya yang menurut kita benar, ya itu yang kita mau gitu. Nah, pada poin yang nomor 2 ini kawan, Markman memberikan catatan khusus. Yang nomor 2 itu mereka berada di jauh dari target ya, jauh dari jangkauan. Nah, dia memberi catatan khusus begini, nada suara dan gerak tubuh ini memiliki pengaruh besar pada kemampuan kita untuk memahami apa yang dikatakan seseorang. Tetapi semakin jauh jarak dialog, tatap muka ya, semakin tidak presisinya waktu dalam berdialog. Ini akan membuat komunikasi semakin sulit dilakukan. Sementara itu kawan, Maria Konnikova, psikolog keturunan Rusia Amerika, dalam sebuah kolomnya di New Yorker yang berjudul The Psychology of Online Comment, dia juga mengamati perihal kekhawatiran para psikolog klasik terhadap komunikasi non tatap muka yang dimediasi teknologi lawas seperti surat ataupun telepon, hingga yang kekinian seperti internet maupun medsos. Nah, problem yang muncul adalah menurunnya kemampuan seseorang untuk memahami gestur nonverbal, nada bicara, sampai konteks. Nah, tanpa hal-hal tersebut, kata Konnikova, dengan merujuk pada sejumlah riset, orang akan mudah untuk bersikap impersonal dan menciptakan komunikasi yang dingin.
Situasi ini terutama di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara. Jadi, salah satu faktor yang mendorong warganet lebih ekspresif dalam beropini, termasuk dalam mengomentari unggahan warganet lain. Dan Konikova ini juga menyoroti bagaimana anonimitas atau ketidakbernamaan ini turut menjadi faktor pemicu agresivitas seseorang dalam berkomentar. Dia menyinggung sejumlah penelitian yang mengungkapkan anonimitas ini membuat orang melepas beban moral sehingga ia bisa lebih terbuka sekaligus berani dalam berpendapat. Nah, konsekuensinya nih kawan, warganet lain merasa berhak untuk menimpalinya dengan agresif juga. Nah, situasi ini seperti lingkaran setan ya. Kenapa? Komentar balasan itu biasanya sama-sama atau bahkan lebih agresif. Dan dunia media sosial mengistilahkannya dengan kondisi triggered atau terpicu. Nah, analisis lain mengenai perilaku agresif seseorang dalam dunia maya juga dikemukakan oleh Edward Wasserman, profesor bidang jurnalisme etika dari Washington dan Lee University. Nah, Wasserman ini berbicara mengenai faktor eksternal yang mendukung perilaku tersebut, pengaruh buruk yang dihasilkan oleh media melalui produk mereka. Nah, dalam konteks ini ya, dia juga menyoroti bagaimana acara televisi ternyata juga berkontribusi menjadi biang keroknya nih. Dan dia katakan media arus utama sayangnya turut membuat kesalahpahaman, kesalah kaprahan juga mengenai cara orang berbicara satu sama lain. Nah, misalkan dia mencontohkan pada Jerry Springer, kemudian Crossfire, Bill O'Reilly, dan sederet acara reality show yang populer di Amerika Serikat lainnya, orang-orang menyimpulkan bahwa kemarahan merupakan percakapan sehari-hari tentang bagaimana komunikasi publik diterjemahkan. Dan ini sama sekali salah. Nah, dan itu diutarakannya dalam sebuah artikel Why is everyone on the internet so angry, yang tayang di Scientific American. Nah, pada tahun 2014, seorang pembuat film asal Norwegia, Carol Lane, ini meluangkan waktunya untuk melihat beberapa kolom komentar di media daring saat hari Natal. Dan apa yang dia dapat? Dia terkejut melihat bagaimana banyaknya orang menyebar kebencian lewat komentar agresif mereka. Nah, merasa perasaan dengan para komentator, penasaran dengan para komentator itu ya. Lin akhirnya mengecek profil mereka satu persatu. Dan Lin, seperti diungkapkannya pada The Guardian, saya terpesona oleh betapa banyaknya kebencian dan ketidaktahuan yang ditulis oleh orang-orang di kolom komentar sebuah situs berita. Jadi dia ini mulai mencari tahu siapa saja mereka dengan melihat profilnya masing-masing. Banyak yang tampak cukup normal, memiliki keluarga dan hidup sebagaimana orang pada umumnya, tetapi komentar yang mereka tulis di ruang publik ini sangat ekstrim. Bahkan ada ketidaksambungan. Ya benar. Saya sering banget ya menemukan komentar-komentar di media online misalnya yang resmi ya, misalkan kompas.com ataupun yang lainnya, itu kadang-kadang ini orang baca nggak sih beritanya, ngerti nggak sih beritanya, dia komentar aja sih, bebas aja ngerasa pokoknya dia bisa menghakimi gitu loh. Nah ini nih yang ditemukan oleh Lin yang seperti itu. Dan sejak itu ini kawan, petualangan Lin mengamati para komentator tersebut terus berlanjut sampai 3 tahun lamanya. Wow, 3 tahun dia mengamati. Nah dimulai dari tipikal komentator agresif di Norwegia sampai ke pusatnya di Amerika Serikat. Ada sekitar 200 subjek yang diamatinya, namun hanya sedikit yang berhasil diwawancarainya, baik secara langsung maupun tidak. Nah hasil riset dan wawancaranya ini kemudian dirangkum Lin menjadi sebuah film dokumenter berjudul The Internet Warriors. Nah Lin juga mengkategorikan komentator agresif itu berdasarkan tipikal mereka. Ada yang rasis, homofobik, sampai
slut shamer, ya, slut shamer, perilaku yang kerap menstigmatisasi perempuan karena menganggap mereka provokatif secara seksual. Dan dia katakan untuk mencari tahu apa motif mereka, siapa mereka, dan mengapa mereka memiliki pandangan demikian, dia menjadi semacam investigator. Dan dari sekian banyak tipikal komentator tersebut, ada satu jenis yang selalu menghindari Lynn untuk diwawancarai, yaitu para misoginis. Nah, dia menghubungi banyak sekali misoginis, tapi tidak ada satupun yang bersedia berbicara langsung. Yang disitulah yang menarik. Lalu apa yang dipelajari Lynn usai membuat film dokumenter itu? Nah, ini dia. Ada satu kesimpulan yang diberikan oleh Lynn yang menarik untuk kita simak. Apa kesimpulan dia? Jadi gini, banyak sekali orang yang merasa kesepian. Mereka merasa masyarakat telah meninggalkan mereka di belakang jauh. Dan banyak juga dari mereka yang pernah menjadi korban perundungan, bullying. Tapi pada akhirnya, Lynn ini belajar bahwa setiap orang mampu untuk berubah. Terutama karena kita semua hidup dinamis. Jadi kita tidak bisa menutup mata dan menganggap mereka tidak ada jika kita ingin mengubah cara mereka berdebat dan berkomunikasi. Dan penting untuk mendengar suara-suara tersebut. Nah, sebetulnya ada pula istilah lain yang lebih populer yang menyebutkan para jago kelahi di internet itu dengan istilah keyboard warrior. Nah, dalam Urban Dictionary, istilah ini didefinisikan sebagai seseorang yang karena tidak mampu mengekspresikan kemarahannya melalui kekerasan fisik atau memiliki kelemahan fisik, kurang berani atau nyali dalam kehidupan nyata, dia ini memfasilitasi emosinya melalui media berbasis teks dari internet. Nah, biasanya dalam bentuk tulisan agresif yang tidak akan diungkapkan oleh mereka di kehidupan nyata. Bersembunyi ya. Nah, keyboard warrior ini dibagi lagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, mereka yang memang sengaja mencari perhatian dengan memancing keributan. Yang kedua, mereka yang melampiaskan amarah di dunia nyata ke dunia. Ini tipe yang sama dengan definisi umum baik itu di Urban Dictionary atau kalangan pengguna internet lain. Nah, untuk tipe pertama, sikap tersebut sejatinya lebih menjurus ke troll atau orang-orang yang punya kecenderungan terhadap kekerasan hingga ke tahap yang mampu membuat onar di suatu lingkungan. Nah, lain lagi dalam laporan yang berjudul How the Internet Created an Age of Rage yang ditulis oleh Tim Adams dari The Guardian, yang dia juga menjelaskan bahwa perilaku troll ini. Nah, dengan mengutip Tom Postmes, ya, profesor psikologi sosial di University of Exeter, Inggris, dalam bukunya Individuality and the Group Advances in Social Identity yang terbit pada tahun 2006, ada menyebutkan pada tahun-tahun awal perilaku online ini disebut flaming dan lama-lama makin populer serta mengakar. Nah, bagi teman-temannya nih ya, teman-teman para pelaku ini ya, pelaku ini sebenarnya meniatkan perilakunya untuk lucu-lucuan saja, tapi pada akhirnya tetap berbenturan dengan standar norma sebagian besar pengguna internet lainnya. Nah, mereka sengaja memicunya dan mereka ingin mempromosikan emosi antipati, rasa jijik, dan kemarahan. Yang anehnya memberi mereka perasaan senang, puas. Nah, perasaan senang atau kepuasan ini menjadi kalimat kunci yang membedakan antara keyword warrior dengan perilaku troll. Jika seseorang keyword warrior ini fokus kepada perkelahian untuk menunjukkan betapa jagoannya mereka di dunia maya, lain lagi dengan perilaku troll yang justru menganggap komentar agresif terhadap mereka adalah keasikan tersendiri dan makin menguatkan eksistensi mereka. Selain itu, perilaku troll ini kerap dianggap tidak mengandung konsekuensi serius karena terlindung
berkat anonimitas tadi, anonimitas pelakunya, ketidakbernamaan ya, ketiadaan identitas pelakunya. Dan sampai saat ini kawan, solusi terbaik dalam menghadapi perilaku agresif di dunia maya, baik itu keyword warrior maupun troll, adalah memblokir akun-akun bersangkutan atau mengacuhkan mereka. Kecuali Anda memang kebelet betul ingin berkelahi di dunia nyata. Nah, itu mungkin pilihan pribadi ya, dengan konsekuensi yang kelak ditanggung sendiri pastinya. Tapi inilah yang dilakukan oleh 2 orang pengguna Twitter di Jakarta beberapa tahun yang lalu setelah uh, tweet war ini terkait mobil nasional yang dulu sempat populer, dan akhirnya mereka sampai adu jotos di Istora Senayan tahun 2015 lalu. Gila ya, segila itu loh dunia maya. Anda gimana? Mau lebih gila dari itu? Kalau aku sih enggak. Kenapa? Takut nanti kalau jadinya ini nih, jadinya menyesal.